Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Adalah hal yang paling terindah saat kita dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Bersekutu bersama dengan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari kita pakai waktu yang ada. Dengan sungguh-sungguh kita datang menghampiri Tuhan. Karena Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji dan tinggikan. Mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuatan harapku, ku sembahkan selamanya. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari kita nyanyikan lebih sungguh dengan hati kita. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwa
jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Melayanimu ku suka, senangkanmu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari saja kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu, datang kepada Tuhan melalui pujian ini. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari sembah Tuhan. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku biarlah hati kita hanya memandang kepada Tuhan. Hampiri tata Tuhan. Pribadi lepas pribadi boleh menghadap kepada Tuhan. Dan
biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita. Biarlah Roh Kudus menjamah hidup kita saat ini. Datang kepada Tuhan, naikkan pujian dan sembah. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembahkan. Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah. Mari angkat tangan kita bersama-sama kepada Tuhan. Oh, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus.
Saat ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami, Tuhan. Kami mau menyatukan roh kami, Tuhan, untuk datang menyembah-Mu, Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu, Tuhan, hadir dan memenuhi kami saat ini. Jamah kami Tuhan, jamah kami dengan Roh-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Roh-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Berkaryalah lebih lanjut Roh Kudus saat ibadah saat ini Tuhan. Dan biarlah karya-Mu Kau nyatakan bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu bersama dengan jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang ada di rumah. Dan kami mau bersuka cita Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang bersuka cita, yang siap terima sukacita Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Halo, shalom, selamat pagi. Ada sukacita saat ini? Amin. Ada sukacita? Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Karena sumber sukacita kita tidak datang dari dunia ini. Sumber sukacita bukan harta. Sumber sukacita bukan keadaan sehat. Sumber sukacita bukan karena keadaan baik, tetapi sumber sukacita karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Amin. Karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Mari kita bersukacita. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersukacita. Hatiku bernari, hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Sukacita karena Tuhan. Sukacita Kau berikan dalam hatiku. Sukacita gantikan segala lukaku. Sukacita karena Kau telah bebaskanku. Yesus memberiku kemenangan, dan kakiku menari, hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Dia.
lukaku, suka cita, Engkau telah bebaskanku, suka cita. Yesus memberiku kemenangan, dan kakiku menari, hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Mari kita bersorak dan bersuka cita, sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Sorak haleluya, amin, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selama. Haleluya, mari kita bersorak dan bersuka cita. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Dan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus, kita bersuka cita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Haleluya, kita datang pada Tuhan, mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Dengan iman kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Terima kemurahan Tuhan. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Dengan iman kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. 2 tahun pandemi, bulan demi bulan, hari demi hari, minggu demi minggu. Dan tiba menjelang di akhir tahun ini Tuhan, kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Apapun keadaan kami, keadaan keluarga kami, keadaan pekerjaan kami, apapun itu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu tidak berhenti sampai di sini, tetapi ada kemurahan Tuhan yang menyertai hidup kami. Dan kami siap terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami melihat anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, tetapi kami boleh melihat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, selalu Tuhan limpahkan di dalam setiap kejadian di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada saat ini Tuhan, untuk kami boleh kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan serta pengagungan kami buat Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan saat ini tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Bapa yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan,
untuk kami boleh mengerti ya kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan buat pembagian berkat firman Tuhan pada saat ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan akan mengambil sebuah tema tentang tebarkanlah jalamu. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Dan untuk menyingkat waktu saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab Bapak Ibu masing-masing atau juga bisa baca di layar LCD yang ada di depan. Saya mulai dari ayat pertama dari Lukas pasal yang ke-5. Dikatakan oleh firman Tuhan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, pada waktu itu banyak orang datang ke pantai Genesaret untuk mendengar ya pengajaran Yesus tentang firman Tuhan. Ya di sana Yesus naik ke sebuah perahu yang baru tiba dari melaut, dan perahu itu adalah perahunya Simon, dan Yesus meminta kepada Simon untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Ya kenapa kok harus ditolakkan sedikit? Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk menolakkan perahu itu dari pantai agar Yesus itu bisa mengajar dengan lebih baik, dan orang-orang yang menerima pengajaran itu dapat melihat Yesus ketika Yesus ada di dalam perahu. Dan setelah selesai mengajar, Yesus kemudian meminta Simon, ya dikatakan oleh firman Tuhan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, kenapa kok Tuhan menyuruh Simon itu untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya? Ya tadi dikatakan oleh firman Tuhan, Simon dan teman-temannya itu baru tiba dari melaut. Ya, di Danau Genesaret mereka menangkap ikan, tetapi hari itu yang mereka tidak mendapat ikan seekor pun ketika mereka pergi melaut. Ya, tentunya bisa kita bayangkan, ya mungkin saat itu Simon sedang merasa sedih. Ya, Simon mungkin sedang merasa kecewa. Ya, karena dia sudah bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak seekor pun yang ia dapatkan. Tetapi satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, ya di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah kesedihan yang Simon alami, ya hari itu menjadi satu hari yang berbeda. Kenapa menjadi satu hari yang berbeda? Hari itu menjadi satu hari yang berbeda karena Yesus ada di sana. Ya di sana Yesus melihat ya kekecewaan yang Simon alami, ya keputusasaan yang nelayan-nelayan itu rasakan. Dia juga bisa merasakan kepedihan hati mereka. Ya saat mereka memikirkan kira-kira apa yang akan tersaji di meja makan mereka hari itu. Ya karena mereka melaut sehari untuk sehari,
Kalau mereka pergi melaut dan tidak mendapat ikan, ya mungkin hari itu mereka tidak punya lauk untuk makan mereka. Ya kalau mereka mungkin masih punya roti dari gandum atau mungkin masih punya nasi yang bisa ditanak menjadi beras, ya cuma mungkin makannya itu, tidak ada lauk yang lain. Ya, dan Tuhan berkata kepada Simon untuk mereka setelah selesai Yesus mengajar, Tuhan Yesus mengajak Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya. Nah, Bapak Ibu saya kasih, meskipun Yesus itu bukan nelayan, ya, kita kan tahu Yesus itu anaknya Yusuf. Ya, Yusuf itu tukang kayu. Ya, meskipun Yesus bukan nelayan, tetapi Simon mau taat melakukan perintah Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketika Simon di dalam ketaatannya, dia mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan dia menangkap sejumlah besar ikan. Ya, bahkan dikatakan jalannya itu mulai koyak atau mulai robek. Ya, karena apa? Dia mengalami mujizat yang luar biasa hari itu. Ya, mungkin sebelumnya Simon tidak pernah menangkap ikan sebanyak itu sepanjang karirnya sebagai nelayan. Tetapi hari itu Yesus datang dan melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Ya, Simon mendapat begitu banyak ikan. Firman Tuhan katakan 2 perahu penuh ikan dan hampir tenggelam. Ya, satu hasil tangkapan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saya kasih, apa yang Simon alami itu seringkali juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah bekerja begitu keras, ya kita sudah berusaha, kita sudah merancangkan berbagai macam hal di dalam kehidupan kita. Namun apa yang terjadi? Jala yang kita miliki itu tidak menghasilkan apapun. Jala yang kita miliki itu masih tetap kosong. Sama seperti apa yang Simon alami ketika dia semalam-malaman pergi melaut dan ketika kembali dia tidak mendapatkan hasil seekor pun. Jalannya kosong, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan. Ya karena ketika dia pergi, dia bekerja, dia punya satu harapan yang besar. Tapi ternyata ketika dia pulang harapannya itu tinggallah menjadi satu harapan dan impian. Ya karena dia ketika kembali dari melaut dia tidak mendapatkan hasil seperti yang dia harapkan. Tetapi di tengah-tengah hal seperti itu kita perlu ingat bahwa Yesus juga dapat melihat kesedihan di mata kita. Ya ketika kita sedang memandangi jala kita yang kosong. Ya jala pekerjaan kita, jala kehidupan kita yang mungkin kosong. Ya Tuhan tahu, Tuhan memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika Tuhan melihat nelayan-nelayan yang butuh pertolongan Tuhan, nelayan-nelayan yang butuh mujizat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga melihat akan kehidupan kita. Bapak saya kasih, mari hari ini kita akan belajar dari kehidupan Simon Petrus yang mengalami mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. Dan mujizat Tuhan itu mengubahkan akan kehidupannya. Hal yang pertama, yang kita bisa pelajari dari kehidupan Simon Petrus yang pertama adalah mengenai kerendahan hati untuk taat. Kerendahan hati untuk taat. Ketaatan Petrus kepada perintah Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya, yaitu membutuhkan satu kerendahan hati yang luar biasa. Ya ketaatan Petrus untuk dia melakukan perintah Tuhan, yaitu membutuhkan satu kerendahan hati yang luar biasa. Apa sebabnya? Ya, kita tahu bahwa Petrus adalah seorang nelayan yang dia setiap harinya itu berkutat dengan yang namanya perahu, dengan yang namanya jala, dengan nama musim-musim menangkap ikan. Dan dia tentu lebih paham ya untuk cara-cara menangkap ikan sehingga bisa diharapkan bisa menghasilkan hasil yang cukup banyak. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, justru pada malam itu ketika dia kembali melaut, dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dan ketika Tuhan itu memerintahkan Petrus untuk menebarkan jalannya di tempat yang dalam, ya secara logika tentunya Petrus bisa menolak perintah Yesus. Karena sebagai seorang nelayan tentu Petrus lebih tahu bagaimana cara menangkap ikan dan bagaimana menjala ikan lebih daripada Yesus yang anak seorang tukang kayu. Ya tetapi ketika kita baca firman Tuhan, Petrus tidak punya pilihan yang lain.
dia mau merendahkan dirinya untuk taat kepada perintah Tuhan. Ya karena Alkitab mencatat bahwa Petrus dan kawan-kawannya telah sepanjang malam menjala ikan, ya tetapi mereka tidak mendapatkan ikan. Ya di situ dituliskan sepanjang malam. Ya kenapa menangkap ikan itu harus malam? Karena di malam hari itu adalah saat yang paling tepat ya menurut para nelayan untuk menangkap ikan. Karena ketika malam hari ikan-ikan itu akan berenang mendekati permukaan air. Ya sehingga ketika para nelayan menebarkan jalannya, maka mereka akan dengan mudah mendapatkan tangkapan ikan, yaitu menurut para nelayan. Nah, tetapi kita melihat dari kenyataan yang ada, ya ketika malam hari para nelayan tidak mendapatkan ikan, apalagi ketika Tuhan menyuruh Simon untuk menebarkan jalannya, itu waktunya siang. Ya menurut para nelayan, pada siang hari itu ikan-ikan akan turun ke tempat yang lebih dalam untuk mencari tempat yang lebih sejuk. Ya jadi kalau di siang hari itu ikan-ikan tidak akan banyak berenang di permukaan air. Karena permukaan air suhunya akan menjadi lebih panas. Sehingga ikan-ikan itu akan lebih suka berenang di tempat yang dalam. Nah, ketika ikan-ikan berenang di tempat yang dalam tentunya mereka akan lebih sulit untuk ditangkap. Ya karena mereka lebih suka bersembunyi di antara karang-karang itu untuk melindungi dirinya dari sengatan matahari. Nah, tetapi di sini kita melihat satu hal yang luar biasa. Ya, Petrus ini mau meletakkan segala kemampuan dan pertimbangannya di dalam menjala ikan di Danau Genesaret dan menggantikannya dengan sebuah kerendahan hati untuk taat akan perkataan Yesus. Ya, kita tahu Simon adalah nelayan. Ya, kita tahu dia punya kemampuan, dia punya keahlian karena dia sudah bertahun-tahun menjadi nelayan. Tetapi ketika Tuhan yang dalam tanda petik anak seorang tukang kayu memerintahkan Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya di saat yang tidak mungkin mendapatkan ikan di siang hari, ya Petrus mau meletakkan segala kemampuannya, segala keahliannya, segala pertimbangannya dalam menjala ikan selama ini, dan dia memiliki sebuah kerendahan hati untuk taat akan perkataan Yesus. Dan ketika Petrus belajar untuk taat akan perkataan Tuhan, Petrus mendapatkan hasil tangkapan yang luar biasa, di mana dia mendapati ketika jala yang dia tebarkan ia tarik, ya jala itu penuh dengan ikan. Sampai jalannya pun dikatakan firman Tuhan mulai koyak atau mulai robek. Dan ketika teman-temannya datang membantu Petrus, ya mereka memenuhi 2 perahu itu penuh dengan ikan. Satu hasil tangkapan yang luar biasa di saat kelihatannya hal yang tidak mungkin itu terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saya kasih, kerendahan hati dan ketaatan Petrus merubah hidup Petrus yang dulunya adalah seorang nelayan yang gagal menjadi nelayan yang sukses, dan Tuhan juga menjadikan hidup Petrus itu menjadi berkat bagi sesamanya. Ya, bagi teman-teman nelayannya, saya percaya ketika mendapatkan hasil tangkapan seperti itu tidak semuanya dimiliki oleh Petrus. Saya yakin dan percaya bahwa Petrus juga akan membagi hasil tangkapannya itu dengan teman-teman yang sudah datang membantunya. Bahkan mungkin dengan orang-orang yang ada di pelabuhan atau di pantai Genesaret itu. Ya karena ikan pada waktu saat itu tentunya ikan sebanyak itu tidak akan bisa mereka habiskan. Ya saat itu belum ada freezer. Jadi kalau ikan-ikan itu tidak segera dimakan, ya ikan itu akan menjadi busuk dan pada akhirnya hanya bisa dibuang. Ya mungkin bisa diawetkan dengan dibuat ikan asin atau dibuat diasap, tetapi kan juga tidak sebanyak itu. Ya, saya percaya hidup Petrus itu menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu yang saya kasih, keahlian dan keterampilan yang Petrus dapatkan sebagai seorang nelayan itu tidak menjamin dia bisa mendapatkan ikan. Namun ketika ia taat akan perintah Tuhan yang tidak masuk akal, ia bisa mendapatkan banyak ikan. Dia bisa membalikan kegagalannya menjadi satu kesuksesan. Dan dia juga bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu saya kasih,
Apakah Anda ingin hidup di dalam kasih anugerah, hidup di dalam berkat Tuhan, dan berhasil untuk menangkap ikan-ikan di dalam kehidupan Anda? Ya, kalau Anda memiliki kerinduan seperti ini, untuk Anda memiliki kehidupan yang berhasil, kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, dan Anda mengalami akan kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan Anda. Ya, mari belajarlah untuk mentaati perintah Tuhan. Artinya untuk mengalami dan menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan ini, ya kita harus belajar untuk taat dan melakukan semua perintah Tuhan. Ya, walaupun tampaknya tidak masuk akal. Ya, seringkali apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu di luar logika manusia. Ya, tetapi apa yang di luar logika manusia, ketika kita mau belajar taat dan melakukan perintah Tuhan, ya kita melihat mujizat yang besar Tuhan lakukan. Sama seperti ketika Petrus belajar taat untuk melakukan perintah Tuhan, ya meskipun sebagai nelayan, pemikiran untuk menjala ikan di siang hari itu adalah satu hal yang mustahil. Tetapi ketika dia belajar untuk melakukan perintah Tuhan, dia mengalami mujizat yang luar biasa di dalam hidupnya. Kepintaran yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, keahlian yang kita miliki, itu bukanlah menjadi jaminan di dalam kehidupan kita bahwa hidup kita akan berhasil dan sukses. Yang menjadi kunci kesuksesan di dalam kehidupan kita adalah ketika kita belajar taat kepada perintah Tuhan. Dan ketaatan itulah yang menjamin keberhasilan dan kesuksesan di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Bagaimana kita melihat dan kita belajar dari kehidupan seorang Simon Petrus. Dia memiliki satu kerendahan hati untuk taat kepada perintah Tuhan. Dan hal yang kedua, bagaimana Petrus ini dia mau meresponi akan panggilan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Hal yang kedua adalah meresponi panggilan Yesus. Dikatakan oleh firman Tuhan, setelah mendapat hasil tangkapan yang begitu banyak, Petrus tersungkur di hadapan Tuhan dan bahkan seakan-akan dia mengusir Tuhan. Kenapa Petrus melakukan hal ini? Karena Petrus sadar bahwa orang yang ada di hadapannya pada waktu itu bukanlah seorang biasa. Ya, sehingga Petrus merasa dia tidak layak berdekatan dengan Yesus. Meskipun pada waktu itu dia belum mengenal siapa Yesus itu, tetapi dia tahu bahwa orang yang ada di dekatnya itu bukanlah orang yang biasa. Karena perkataannya adalah perkataan yang luar biasa. Ya, namun apa yang dilakukan Petrus ternyata dilihat secara berbeda oleh Tuhan Yesus. Ya, sikap Petrus ini justru menunjukkan bahwa dia memiliki sikap hati yang benar untuk dia bisa dibentuk sebagai seorang murid. Ya, mungkin kita melihat, wah Petrus ini sudah ditolong Tuhan kok tidaknya berterima kasih. Justru dia kok mengusir Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu, ternyata Tuhan Yesus melihat bahwa Petrus ini punya sikap hati yang benar untuk dia bisa dididik atau dibentuk menjadi seorang murid. Bapak Ibu saya kasih perhatikan bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang, yang Tuhan lihat itu bukanlah apa yang kelihatan secara kasat mata, ya, bukan sesuatu yang kelihatan secara jasmani. Namun Tuhan melihat respon hati kita yang dipanggil untuk mengikut Tuhan. Ya, ketika Nabi Samuel disuruh untuk mengurapi Daud menjadi raja, ya firman Tuhan katakan di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Ya, manusia melihat apa yang kelihatan, apa yang ada di depan mata mereka itu yang dilihat. Ya, tetapi Tuhan itu melihat akan respon hati kita. Ketika kita datang, ketika kita menerima panggilan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan ketika Yesus berkata kepada calon-calon muridnya pada waktu itu, ya, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan kujadikan menjadi penjala manusia.
Dan respon apa yang Tuhan Yesus dapatkan dari para calon-calon muridnya? Dikatakan firman Tuhan, mereka segera menghela perahu-perahunya ke darat dan tanpa ragu meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut Yesus. Ya, satu respon akan panggilan Tuhan yang luar biasa yang dilakukan oleh para calon murid-murid Yesus ketika Tuhan memanggil mereka untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang, ya, apa yang dilakukan oleh Petrus dan kedua teman-temannya itu bukanlah satu hal yang mudah untuk berganti haluan hidup. Ya, mereka sudah bertahun-tahun jadi seorang nelayan. Dan menurut saya keahlian mereka juga hanya itu. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Karena ketika Yesus mati dan Tuhan Yesus belum menunjukkan dirinya kepada para murid-muridnya, apa yang terjadi? Para murid-muridnya kembali jadi nelayan. Ya, jadi keahlian mereka cuma ini satu-satunya. Ya, kalau mereka punya keahlian yang lain, tentunya mereka akan punya pekerjaan yang lain. Ya, mereka akan pilih pekerjaan yang lain. Tetapi ini hanya satu-satunya kemampuan yang mereka miliki. Ya, jadi bukanlah menjadi satu hal yang mudah. Ya, buat para calon murid-murid Yesus, khususnya Petrus dan kedua temannya itu, di mana mereka meninggalkan pekerjaan yang telah bertahun-tahun mereka jalani. Dan secepat itu mereka terpikat kepada Yesus. Padahal saat itu mereka belum tahu siapa Yesus itu. Ya, tapi ini yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya, dari apa yang Alkitab tuliskan, salah satu hal yang membuat mereka mau mengikut Yesus, ya tentunya adalah mukjizat yang baru saja mereka alami. Itu yang membuat mereka yakin dan percaya bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah benar. Mereka meyakini bahwa apa yang Yesus katakan kepada mereka untuk mereka akan dijadikan penjala manusia itu adalah hal yang benar. Dan itu mereka yakini. Mereka juga yakin bahwa dengan mengikut Yesus, ya, apa yang akan mereka dapatkan jauh lebih berharga daripada apa yang mereka tinggalkan pada waktu itu. Dan kita melihat di kemudian hari bahwa apa yang mereka yakini itu terbukti benar. Di kemudian hari, ya, para murid Yesus mereka telah ikut mengikur jalannya sejarah keselamatan. Dengan kabar Injil yang mereka beritakan, mereka benar-benar menjadi penjala manusia. Ya, Tuhan jadikan mereka sama seperti apa yang Dia firmankan. Yesus berkata bahwa murid-murid akan dijadikan menjadi penjala manusia, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan para murid-murid. Tuhan jadikan mereka penjala manusia. Bahkan sebagian murid-murid Yesus, ya, mereka mati sebagai martir kecuali Yohanes. Ya, Yohanes itu sempat digoreng tapi tidak mati, digoreng dalam minyak yang panas, tetapi dia tidak mati, akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Tetapi murid Yesus yang lainnya semuanya mati sebagai seorang martir karena mereka mempertahankan kebenaran Injil yang mereka yakini benar dalam kehidupan mereka. Ya, mereka pergi ke tengah-tengah dunia yang untuk menebarkan jalannya, yaitu apa? Yaitu Injil keselamatan dan membawa orang-orang yang terhilang itu datang kepada Yesus Kristus. Mereka menjadi penjala manusia. Mereka tidak lagi menebarkan jalannya untuk mencari ikan, ya, tetapi mereka menebarkan jalannya untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang, untuk mereka dibawa datang kepada Yesus. Jika dulunya mereka menjala ikan demi memenuhi kebutuhan mereka secara fisik, yaitu sekarang mereka menjadi penjala, yaitu mereka mendapatkan sesuatu yang bernilai rohani dan juga kekal di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka membawa jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang mungkin belum mengenal Tuhan. Mereka kabarkan Injil keselamatan, bahwa Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia, Dia mati menebus dosa kita semua, dan Dia berikan keselamatan, ya, bagi setiap orang yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Ya, itu yang mereka lakukan dan itu yang terjadi di dalam kehidupan mereka.
ketika mereka meresponi panggilan Yesus tanpa ragu-ragu, mereka meninggalkan segala sesuatunya dan mereka mengikut Yesus. Tetapi ya, pertanyaannya sekarang adalah, apakah di dalam meresponi panggilan Tuhan kita juga harus meninggalkan segala sesuatu sama seperti Petrus dan kedua rekannya itu? Ya, ini yang seringkali menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Ya, Petrus dan kedua temannya meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, dan mereka pergi mengikut Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Kita juga sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, tentunya kita juga memiliki panggilan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita menjawab panggilan ini? Bapak Ibu saya kasih, perlu kita ingat bahwa panggilan yang diterima oleh Petrus dan kedua rekannya terima itu, ya kedua rekan itu adalah panggilan yang sangat khusus sifatnya. Ya, jadi panggilan Yesus kepada Petrus dan kedua temannya itu untuk menjadi murid-muridnya, mengikut dia dan meninggalkan segala sesuatunya, itu merupakan satu panggilan yang sangat khusus. Ya, misalnya para misionaris yang melayani di pedalaman dan di tempat-tempat yang terpencil. Ya, para misionaris yang dikirim untuk melayani di pedalaman, di tempat-tempat yang terpencil, di tempat-tempat yang sulit. Ya, itu merupakan salah satu panggilan Yesus yang sangat khusus di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Ya, tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Ya, saya pernah dengar cerita, ya, seseorang yang dipanggil Tuhan untuk melayani para pemulung yang ada di sebuah TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Ya, Anda tentu tahu kalau di tempat pembuangan akhir sampah itu seperti apa. Ya, mereka diberi panggilan untuk melayani orang-orang yang seperti itu. Ya, pemulung-pemulung yang ada di tempat pembuangan sampah. Nah, ketika mereka melayani di sana, setelah melayani mereka diajak makan bersama. Ya, tidak terlalu mewah lah, itu ala kadarnya. Ya, nasi dan beberapa lauk pauk di situ. Ya, diajak makan di sana. Nah, ketika mereka mau makan, ya, mau makan nasi, ya, ketika mereka mengambil nasi di tempat itu, di tempat nasi, ya, ada tempat nasi, ketika mereka mau ngambil, di atas nasi itu kok warnanya hitam, ya, warnanya hitam bukan putih. Nasi kan warnanya putih kan, ya, nasi itu warnanya putih. Ternyata itu warnanya hitam. Dan ketika mereka mau menyendok nasi itu, Anda tahu apa yang ada di atas nasi itu? Ya, nasi itu warnanya hitam karena di atasnya itu adalah laler. Ya, lalat. Jadi atasnya nasi itu ditutupi sama laler sampai warnanya jadi hitam. Ya. Tetapi kan mereka tidak bisa kan, kok laler kotor, tidak jadi makan. Itu kan orang-orangnya jadi tersinggung kan. Ya, akhirnya mereka lakukan hal itu. Seperti itu, mereka makan. Ya, tentunya juga harus berdoa. Ya, dan puji Tuhannya mereka juga tidak sakit perut tuh. Tapi coba, kalau itu yang jadi melayani di sana itu Anda atau saya. Ya, kira-kira sanggup enggak makan nasi seperti itu? Ya, nasi yang sudah ditutupi laler, ya, Anda suruh makan. Kira-kira sanggup enggak? Ya. Siapa yang sanggup angkat tangan? Ya. Belum tentu kita bisa menjalani panggilan seperti itu.
Yaitu panggilan yang sangat khusus di dalam kehidupan orang-orang. Contoh yang lain, ya ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup selibat. Artinya apa? Seumur hidup tidak menikah. Itu juga merupakan satu panggilan yang khusus dalam kehidupan mereka. Ya, jadi kalau kita mau memahami panggilan yang Petrus terima di dalam kehidupannya, ya kita harus tahu bahwa itu adalah panggilan yang sangat khusus dalam kehidupan mereka. Tidak semua orang dapat panggilan semua itu. Nah, lalu bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus, ya bagaimana caranya untuk kita bisa mengikuti panggilan Tuhan. Ya, mengikuti panggilan Tuhan. Di 1 Korintus 7 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Ya, 1 Korintus 7 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20, beginilah dikatakan firman Tuhan. Ya. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita tidak perlu merasa berdosa dalam menjalankan panggilan Tuhan atas hidup kita. Seandainya kita tidak menjadi hamba Tuhan secara penuh waktu, kita tetap dapat mengikuti panggilan Tuhan dengan tetap menjalankan pekerjaan kita sehari-hari. Rasul Petrus ketika dia dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, dia juga tetap di dalam pekerjaannya sebagai seorang pembuat tenda. Dan ini yang diajarkan kepada jemaat di Korintus, untuk baiklah tiap-tiap orang ya tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ya, jadi ini yang kita lakukan. Yang penting adalah kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, sehingga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi kesaksian dan menjadi teladan yang baik bagi dunia ini. Ya, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita semua? Ya, lakukan semuanya itu dengan sebaik mungkin. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita itu jadi kesaksian. Kehidupan kita itu jadi teladan buat dunia ini. Dan dari itu dunia boleh melihat, oh ternyata kehidupan anak Tuhan itu seperti itu. Dan kenapa dia bisa jadi seperti itu? Mereka akan mencari tahu bagaimana, kenapa kok anak Tuhan itu beda dengan hidupnya dengan orang-orang dunia. Ya, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita menanggapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, tetap lakukan apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita. Dan lakukan itu untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Ya, banyak cara bagaimana kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Saya tunjukkan sebuah contoh. Ya, ini sebuah kisah nyata dari seorang nenek yang namanya Ethel Hatfield. Ya, seorang nenek tua. Ya, usianya sudah 76 tahun pada waktu itu. Ya, sekarang sudah meninggal. Pada waktu itu dia usianya 76 tahun dan dia rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Dia merasa terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, karena itu dia datang kepada gembala di gerejanya. Ya, mau melayani, datang kepada gembala di gerejanya dan bertanya, "Pak, saya ingin melayani pekerjaan Tuhan, boleh atau tidak?" Tua pendetanya nggak senang, ya ada jemaat yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Oh, tentu saja boleh, boleh. Ya. Lalu mau melayani sebagai apa? Ya, dia berkata, "Saya mau melayani sebagai guru sekolah minggu." Ya. Umurnya 76,
mau melayani sebagai guru sekolah minggu. Ya. Yang guru sekolah minggu kira-kira diterima atau tidak? Ya. Mak-mak umur 76 ya, mau melayani sebagai guru sekolah minggu. Ya, padahal jadi guru sekolah minggu itu kan bukan pekerjaan yang gampang. Ya. Anak zaman sekarang kan aktif-aktif semua. Ya. Nah, kalau mak-mak yang sudah 76 tahun jadi guru sekolah minggu ya kan repot toh nanti. Ya, anaknya tambah 1 ya toh. 76 tahun mau melayani guru sekolah minggu. Ya, akhirnya pendetanya berkata, "Maaf ya, Bu Ethel, Ibu sudah terlalu tua untuk jadi guru sekolah minggu." Ya. Ya pendetanya kan juga khawatir, bukannya menolak karena tidak suka, tapi karena khawatir juga kan 76 tahun jadi guru sekolah minggu kan juga cukup berbahaya. Ya. Jadi guru sekolah minggu itu kan yang masih muda, masih kuat, masih energik ya untuk melayani anak-anak yang masih kecil-kecil itu. Nah, ya akhirnya ya karena tidak diperbolehkan, meskipun dengan hati sedih dan kecewa, ya sudah dia terima, Ibu Ethel ini terima. Ya mungkin Tuhan tidak tempatkan saya di sana. Nah, tetapi semangatnya tidak berhenti untuk tetap melayani Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi kemudian? Beberapa hari kemudian, ketika Ibu Nenek Ethel ini sedang ada di kebun, dia punya sebuah kebun mawar, ya. Dia sedang merawat kebun mawarnya, ya. Tiba-tiba ada seorang mahasiswa keturunan Tionghoa yang tinggal di dekat rumahnya itu sedang lewat di depan rumahnya, ya. Dan mahasiswa ini berhenti, ya, untuk menikmati keindahan bunga mawar itu, ya. Dia kasih komentar, "Wah, kok bunganya bagus ya, nenek merawatnya dengan baik." Nah, ketika mahasiswa ini sedang mengomentari bunga-bunga mawarnya, Nenek Ethel ini tidak melewatkan kesempatan ini begitu saja. Ya, dia segera menawarkan, ya, mahasiswa tersebut untuk mampir ke rumahnya, ya, dikasih snack sama teh, ya. Ya buat mahasiswa kan itu merupakan berkat dan anugerah yang tidak terhingga, ya kan, dapat makan gratis, ya. Dan kemudian sambil menikmati snack dan minum teh itu mereka bercakap-cakap, ya. Dan Nenek Ethel mempergunakan kesempatan tersebut untuk bercerita mengenai Yesus dan kasihnya kepada mahasiswa tersebut. Lah, keesokan harinya mahasiswa ini datang lagi ke rumah Nenek Ethel, ya, dan dia tidak datang sendiri, dia datang bawa temannya. Dan hal yang sama terjadi, sambil ngobrol, minum teh, sambil makan snack, ya, Nenek Ethel kembali bercerita tentang Yesus dan juga kasihnya buat kedua mahasiswa keturunan Tionghoa ini, ya. Dan itulah menjadi awal dari pelayanan Nenek Ethel. Bapak Ibu saya kasih, ketika Nenek Ethel meninggal, ya, beberapa tahun kemudian dia meninggal dunia, ya Anda tahu, kurang lebih ada 70 orang keturunan Tionghoa yang telah menjadi orang percaya berkumpul di upacara pemakamannya. Ya, 70 orang keturunan Tionghoa menjadi orang percaya dari pelayanan Nenek Ethel. Dan ketika mereka ditanya, "Loh, ini siapa, saudaranya atau temannya?" Ya, mereka semua adalah orang-orang yang telah dimenangkan bagi Kristus oleh seorang wanita yang dianggap terlalu tua untuk mengajar sekolah minggu. Bapak Ibu saya kasih,
melalui kisah nyata ini, ya kita bisa mengkoreksi diri kita. Seorang nenek tua seperti Ethel saja bisa memiliki suatu kerinduan yang begitu besar untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya, mungkin di mata kita kelihatannya tua, 76 tahun sudah terlalu tua. Tapi ingat, Tuhan tidak melihat apa yang ada di depan mata. Tuhan melihat hati kita, respon yang kita miliki, kerinduan yang kita miliki untuk melayani Tuhan, untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih, sadarilah bahwa sesungguhnya di sekitar kita masih ada banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Ya, orang-orang itu mungkin dekat dengan kita. Orang itu bisa orang tua kita, adik kita, kakak kita, saudara kita, rekan kerja kita, bahkan juga mungkin sahabat kita yang setiap hari kita ketemu. Ya, sudahkah kita mengenalkan Kristus kepada mereka? Atau kita berpikir bahwa keselamatan itu adalah sebuah hak eksklusif dalam kehidupan kita? Ya, kita diselamatkan tetapi kita tidak pernah peduli dengan orang-orang yang lain. Bapak Ibu saya kasih, inilah panggilan di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk memenangkan mereka bagi Tuhan. Ya, kita yang telah menerima panggilan Tuhan, kita juga telah terima keselamatan melalui penebusan Yesus di atas kayu salib. Tidakkah kita di dalam diri kita memiliki suatu kerinduan, ya, agar mereka yang belum diselamatkan, mereka boleh menerima keselamatan itu. Mereka juga boleh menerima panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui berita Injil yang dapat kita bagikan kepada mereka semua. Mari kita miliki satu kerinduan untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Petrus, teman-temannya, Rasul Paulus, untuk mereka meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, selagi kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, kita bisa menjadi pewarta Injil. Dan inilah yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk kita memiliki kerendahan hati, untuk taat melaksanakan perintah Tuhan, dan meresponi akan panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Karena untuk itulah kita boleh dimenangkan, kita sudah diselamatkan untuk membagikan keselamatan bagi orang-orang yang masih terhilang. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Bapa pada saat ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang membukakan buat setiap hati kami, untuk kami boleh menerima, meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh belajar menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Karena kami percaya, kami tidak bisa bersandar pada kemampuan yang kami miliki. Tetapi ketika kami belajar untuk hidup taat sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, itu yang menjadi kunci kesuksesan di dalam kehidupan kami. Dan ketika panggilan Tuhan itu datang di dalam kehidupan kami, biarlah kami semua sebagai anak-anak Tuhan memiliki respon hati yang benar. Dimanapun Tuhan tempatkan kami saat ini, itu boleh menjadi ladang kami Tuhan, untuk kami menebarkan jala. Dan kami boleh membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk mereka boleh dibawa menjadi orang-orang yang percaya. Tidak ada kata terlambat di dalam kehidupan kami. Kalau Engkau bisa pakai Nenek Ethel yang sudah berusia 76 tahun, kami semua juga punya kesempatan yang sama untuk kami boleh memenangkan dan membawa jiwa kepadamu. Asal kami mau memiliki kerinduan dan juga ketaatan Tuhan untuk melaksanakan perintah-Mu. Kau memberkati buat setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Dan biar firman ini boleh tertanam di dalam hati kami. Dan firman-firman yang dibagikan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah buat kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa. Dan Kau juga memberkati kami pada saat ini untuk bersama-sama mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus pada saat ini.
Engkau memberkati kami semua Bapa, untuk kami semua boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan dan kita angkat sebuah pujian, kasih yang terindah, hati yang mulia, karya terbesar yang sudah Tuhan lakukan atas kehidupan kita semua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan pada saat ini, membawa seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu. Dan sebelum kami akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, Engkau menyucikan buat setiap kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan perjamuan kudus, dan juga buat setiap jemaat Tuhan. Engkau melayakan, menguduskan, dan menyucikan kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini. Dan kami boleh menerima kuasa kebangkitan Yesus itu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik pemirsa kasih, kita mengingat akan perjamuan terakhir di Loteng Yerusalem. Yesus bersama dengan murid-muridnya pada waktu itu, Dia mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya, dan Dia membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Setelah makan roti, Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darah, kata Tuhan. Ingatlah, setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita semua. Kasih yang begitu besar, kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia korbankan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk mati dan menebus dosa-dosa kita. Mari dengan iman dan percaya pagi hari ini, kita ambil roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus di dalam nama Putranya yang tunggal. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Ku, kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang Ku miliki, dan Ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidup. Mari kita mau pakai pilih bersama-sama, Bapak Ibu yang saya kasih. Nama-Mu yang selamatkan, katakan dengan iman, Kaulah harta, harta yang tak ternilai yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi, katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidup. Pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi, Yesus, Engkau Ku kagumi, Yesus, Engkau Ku kagumi, Yesus, Engkau Ku kagumi, Yesus, Engkau Ku kagumi. Mari Bapak Ibu kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita mau angkati ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku selamat masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Sekarang aku senang, hidupku bahagia, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya akan kuasa Tuhan, kita makan roti Tuhan, tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pindahkan cawan di tangan kanan kita. Inilah darah yang begitu mahal yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menghapus setiap dosa-dosa kita, sehingga kita dilayakkan untuk menerima keselamatan dan tinggal di dalam kerajaan surga. Mari dengan iman dan percaya kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan yang sudah Tuhan lakukan kepada kita, buat kasih-Nya yang begitu besar yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Terima kasih. Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Yesus yang begitu besar kepada kita? Selain kita mau hidup menuruti akan firman Tuhan dan juga membagikan keselamatan yang sudah Tuhan terima bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Mari kita ambil waktu beberapa saat untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih buat kasih-Nya yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Bersyukur buat kebaikan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, buat setiap berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, buat kesehatan, buat keluarga, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami semua. Tuhan, ajar kami untuk kami semua memiliki kerinduan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepada-Mu Bapa. Ketika kami boleh mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Tuhan yang mati buat setiap dosa-dosa kami, tubuh-Mu yang terpecah bagi kami semua Tuhan, sebagai tanda kasih-Mu bagi kami Tuhan manusia yang berdosa. Dan hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap jemaat Tuhan mereka boleh dibangkitkan iman percayanya Tuhan, pengharapannya kepada Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kasih yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan anugerahkan kepada kami semua Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan boleh selalu mengingat kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terlebih mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib pada saat ini. Dan kami semua pulang Tuhan menerima kuasa kebangkitan Yesus itu secara nyata di dalam kehidupan kami semua. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, mereka juga boleh menerima pertolongan dan jalan keluar daripada Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa untuk melakukan mujizat yang dahsyat atas kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada saat ini, untuk kami boleh mengambil bagian di dalam pertolongan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara kembali, sementara cawan-cawan boleh kembali dikumpulkan. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Pilu Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
lagi kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa pengumuman yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Pembantu Yohan Emmanuel. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, Bapak dikasih Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja. Informasi pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan pada tanggal 28 November akan diadakan jam 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Murjangkung. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari jam 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Informasi pemberkatan nikah pada tanggal 28 November 2021 akan diteguhkan dalam pernikahan kudus Saudara Tan Geri Pratama putra dari Bapak Ibu Bambang Handoko dengan Saudari Francisca Edelin Sijaya, putri dari Bapak Ibu Sumarsono Mertaguna. Informasi berikutnya untuk mendukung dan memeriahkan ibadah ucapan syukur tahun baru, GBI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama dalam acara ucapan syukur tahun baru pada tanggal 2 Januari 2022. Contoh kaos dapat dilihat pada meja pemesanan, dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dapat memesan kaos yang kami sediakan tersebut. Dan untuk info lebih lanjut dapat dilihat pada poster yang ada. Penawaran yang kami berikan ini bersifat tidak wajib, dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki dan memakai seragam tersebut, Bapak Ibu bisa tetap hadir dalam ibadah ucapan syukur yang akan kami adakan pada tanggal 2 Januari 2022. Berikutnya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Kedua, setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu sekalian kami himbau untuk dapat segera kembali ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan, di mana kami bisa bersama-sama berkumpul untuk beribadah, memuji membesarkan nama-Mu dan menerima berkat firman-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami Tuhan, dan kami berdoa biar Engkau curahkan berkat-Mu atas hidup kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata amin.